Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, silakan Rivaldo dipimpin berdoa. Sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini, mari terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani umma wa imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, amin. Oke, saya absen dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Oke, saya panggil satu persatu. Nanti takutnya ada yang masih hilang nih, belum datang. Adi Dharma, Alifah, Anggun, Arsanda, Ayu, Bella, Dimas Angga, Endi, Ervan, Ferinda, Irgi, Itatul, Khairina, Lutfiana, Lutfi Devi, Meilinda, Muhammad Fauzan, Muhammad Deska, Muhammad Rizki, Muhammad Adim Syah, Nafisa, Rahma Novianti, Resti Catur, Rivaldo Eka, Sheila, Susi, sakit ya, Vinky Ayu. Oke, silahkan bukunya dipersiapkan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan sumber daya kehutanan. Jadi kita pagi ini akan mempelajari bagaimana sumber daya kehutanan itu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba sekarang kita persiapkan diri kita dulu biar siap mengikuti pelajaran geo pada pagi hari ini. Oke, nah sekarang coba kita nyanyi dulu ya. Jadi biar kita semangat, biar kita itu siap menerima pelajaran, kita esbringking dulu. Enaknya kita berdiri aja ya, ben sing ngantuk, enggak sido ngantuk. Ayo semuanya berdiri dulu. Oke. Nah,
Saya contohkan, kalian yang mengikuti ya. Oke. Jadi lagunya kayak gini. Kalau kau suka geo tepuk tangan. Kalau kau suka geo tepuk tangan. Kalau kau suka geo, mari kita belajar. Kalau kau suka geo, yuk belajar. Nah, yang pertama kita pakai tepuk tangan. Yang kedua, kita pakai kata-kata apa enaknya? Oke, gitu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kau suka geo, tepuk tangan. Kalau kau suka geo, tepuk tangan. Kalau kau suka geo, mari kita belajar. Kalau kau suka geo, yuk belajar. Kau suka geo, bilang oke, oke. Kalau kau suka geo, bilang oke, oke. Kalau kau suka geo, mari kita belajar. Kalau kau suka geo, bilang oke, oke. Yeay, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, silakan duduk. Nah, sudah semangat ya sekarang? Oke. Baik. Sebelum kita masuk ke sumber daya hutan, coba masihkah ada yang ingat dengan materi kita sebelumnya? Ada, Bu. Ya, Bella silahkan. Materi kemarin membahas tentang flora dan fauna, mulai dari jenisnya dan persebarannya, Bu. Oke. Terus kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita kali ini? Oh, tempat tinggalnya flora dan fauna. Jadi materi kita kali ini merupakan kelanjutan bab dari minggu kemarin. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana persebaran flora dan fauna. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sumber daya. Sumber daya itu sebenarnya ada 4. Sumber daya kehutanan, sumber daya pertambangan, sumber daya kelautan, dan pariwisata yang akan kita bahas di kelas 11 bab ini. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, coba sampean amati gambar berikut ini. Di sini ada gambar apa ini? Meja kursi. Terus ini? Kertas. Ini? Peralatan yang terbuat dari kayu. Kalau ini? Buku. Kira-kira semua barang yang ada di sini itu asal mulanya itu berbahan dasar apa sih? Kayu. Kayu itu berasal dari mana? Hutan. Nah, ternyata dengan adanya sumber daya hutan itu sangat membantu mencukupi kebutuhan kita. Salah satunya yang sampean gunakan belajar saat ini yaitu buku dan kertas, meja dan kursi yang sampean buat tempat duduk. Nah, sehingga coba dibayangkan, misalkan nggak ada hutan ngono kira-kira piye? Tidak ada kursi. Oh, tidak ada kursi, nggak ada kertas katanya Bella. Oh, libur sekolahnya malahan jarene. Wah, kesuweneng lek kon libur ngono janan. Oke, sekarang kita lihat gambar ini. Kelihatan nggak? Kurang besar ya. Jadi ini merupakan proses dari pembuatan kertas. Memang benar. Jadi kertas ini asal mulanya adalah dari prosesnya. Nah, jadilah kertas. Jadi dari penebangan pohon, kemudian diolah, jadilah kertas. Oke. Nah, oke. Sekarang kita bahas untuk manfaat. Jadi manfaat dalam mempelajari sumber daya kehutanan. Di sini diharapkan nanti sampean itu mampu mengetahui bahwa hutan itu salah satu manfaatnya adalah sebagai bahan produksi, pembersih udara. Jadi dengan sampean mempelajari hutan, sampean nanti itu tahu, oh ternyata keberadaan hutan itu nanti sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ternyata udara bersih yang kita hirup setiap hari ini adalah salah satunya yang mendukung itu adalah adanya hutan. Kenapa kok hutan? Ada yang tahu?
Kenapa kok adanya hutan ini kita bisa menghirup udara bersih itu kenapa? Karena adanya oksigen. Nah, karena adanya oksigen, jadi sing menyumbangkan. Makanya ada sebutan bahwa hutan itu adalah paru-paru dunia. Terus fungsinya lagi, manfaatnya lagi, hutan itu ternyata bisa menjadi penyaringnya air. Kemudian sarana pertahanan, rekreasi. Nah, hutan, kalau di sini tempat rekreasi hutan yang paling dekat mana? Di Ngeliyep ada nggak? Nggak ada ya? Nah, jadi kalau sampean ke Blitar, Kebon Rojo itu bisa digunakan atau dijadikan tempat rekreasi. Jadi tempatnya itu teduh sekali karena banyak-banyak pohon. Terus hutan pinus, Gogoniti, pernah ke sana? Pernah mendengar ya? Nah, itu juga dijadikan sebagai sarana rekreasi. Terus yang terakhir adalah manfaat hutan itu adalah untuk menyimpan air hujan, jadi biar nggak banjir. Sekolah kita bulan kemarin ya, kita dapat kiriman air, banjir, kelelep sekolahan kita. Nah, itu mungkin salah satu faktornya adalah kurangnya resapan air. Oke, di akhir pembelajaran nanti saya akan memberikan reward. Untuk siapa? Untuk kelompok yang mendapatkan skornya banyak. Jadi nanti Samen akan saya bentuk kelompok. Di akhir pembelajaran nanti akan diberikan reward. Entah nanti rewardnya apa. Nanti silahkan bersungguh-sungguh biar mendapatkan reward ini. Oke, selanjutnya ini kompetensi dasar dan IPK yang harus kita selesaikan dalam pembelajaran kali ini, yaitu KD-nya menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, IPK-nya di sini sampean nanti diharapkan mampu mengetahui yang pertama, jenis hutan. Yang kedua, potensi dan sebaran hutan. Yang ketiga, menganalisis permasalahan tentang pengelolaan sumber daya kehutanan. Jadi hutan itu permasalahannya itu banyak sekali. Nanti silahkan dikorek dengan kelompoknya. Terus merancang laporan hasil analisis yang disesuaikan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk penilaian keterampilannya di sini nanti IPK-nya yaitu sampai nanti diharapkan mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan menyusun persebaran sumber daya di peta yang sudah saya siapkan. Jadi nanti di LKPD paling akhir itu ada peta yang sampean isi persebaran sumber daya kehutanan. Ini tujuan pembelajaran kita, jadi hampir sama dengan IPK tadi ya. Jadi tujuannya nanti sampean akan saya tampilkan berupa gambar di PowerPoint. Nanti ada jenis-jenis hutan, barang tambang, kemudian melalui literasi sampean nanti bisa menganalisis potensi sebaran hutan, kemudian sampean nanti bisa menganalisis permasalahan dan menyusun laporan. Jadi nanti ada laporannya, nanti laporannya itu sampean membuat infografis tapi dari kertas manila. Dan yang terakhir adalah sampean melalui peta nanti peserta didik mampu menganalisis persebaran sumber daya kehutanan di Indonesia dengan tepat. Oke, pada pagi hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran namanya itu adalah problem based learning. Ada yang tahu itu? Problem itu apa sih? Masalah. Jadi kita mau belajar dari masalah, menganalisis masalah. Jadi problem based learning ini merupakan model pembelajaran yang mengajarkan kalian nanti ada berkelompok, menganalisis permasalahan, mencari solusi. Gitu ya. Nah, langkahnya seperti apa? Yang pertama ada orientasi masalah. Nanti saya akan menampilkan beberapa infografis, silakan diamati. Kemudian nanti sampean akan dibentuk kelompok. Terus selanjutnya sampean melakukan penyelidikan, ya. Terus selanjutnya sampean mengembangkan dan menyajikan hasil karya, membuat infografis di kertas manila. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Jadi di sini nanti kita presentasi, diskusi bareng bagaimana dengan pemecahan masalah yang sampean pecahkan dengan kelompok.
Begitu ya. Oke. Penilaian yang saya lakukan nanti ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap. Jadi nanti saya menilai sikapnya itu dari aktivitas kelompok kalian. Di sini sudah saya siapkan rubrik penilaiannya. Jadi nanti yang saya nilai itu nih. Jadi bagaimana kerjasamanya kalian, kejujurannya dalam mengerjakan, tanggung jawab dan disiplinnya. Terus yang kedua, penilaian pengetahuan nanti di akhir pembelajaran akan saya berikan soal di Google Form. Jadi nanti akan saya kirimkan di grup kelasnya. Nanti silakan dikerjakan Google Form-nya. Tapi ini untuk pertemuan kedua. Itu ya. Terus yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ini nanti saya nilai dari LKPD-nya sampean dan hasil karya infografis yang sampean buat di kertas manila itu. Oke, sampai di sini ada yang mau diskusi atau bertanya dulu tentang sintak dari model yang akan kita jalankan, sudah bisa dipahami semuanya? Oke. Selanjutnya, oke, sekarang perhatikan infografis ini. Mungkin dari sini aja lebih enak ya. Jadi ini adalah peta atau infografis yang menjelaskan tentang hutan di dunia. Ternyata negara kita ini ada di sini. Terluas hutannya itu ada di hutan Amazon. Ada 468 juta hektar pada tahun 2020. Kemudian di sini ada Kongo dan yang terakhir adalah ada Indonesia. Nah, luas hutan kita jika dibandingkan dengan hutan Amazon itu berapa? Sepertiganya apa seperempatnya? Sakmene mek buran. Nah, dari hutan yang sekian ini ternyata saat ini pun sudah mulai berkurang. Jadi hutan di Indonesia itu enggak seperti zaman kecilku dulu, masih banyak, hutan itu masih lebat. Tapi sekarang, nah sampean sudah bisa lihat sendiri, kemarin ada pemberitaan di Lodoyo sana ada banjir. Kira-kira itu penyebabnya apa? Kurangnya daerah resapan. Terus apa lagi? Pengundulan hutan gitu ya. Nah, oke. Nah di sini juga ada ancaman. Nih, ada ancaman hutan. Oke. Jadi yang pertama itu tingkat deforestasi, lahan berdampak kritis. Nah, itu. Oke. Sekarang amati 2 infografis ini. Hutan Indonesia dalam angka. Jadi hutan di Indonesia itu luasnya adalah 126 juta hektar. Luas hutan di Indonesia menurut data BPS pada tahun 2015 dulu, Papua ini masih menjadi provinsi dengan jumlah hutan terluas. Ini. Jadi di Indonesia itu hutan terluasnya itu ada di Papua. Lah, kemudian 453,9 ribu hektar per tahun jumlah deforestasi bruto yang menjadi di dalam kawasan hutan. Jadi banyak penggundulan hutannya itu sekian. Nah, kira-kira ini ada apa? Ini data yang saya ambil dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang sebelah sini itu tahun 2017 dan di sini tahun 2020. Di rentanan 2019-2020 jumlah kawasan hutan itu masih sama. Jadi kawasan hutan itu sebelum tahun 2020 itu masih sama. Yang mulai membedakan dari sini sampai sekarang itu sudah berkurang berapa ini? Dari sekian sekarang menjadi sekian. Mungkin hitungannya 100 sekian seperti itu ya, tapi ini dalam jumlah hektar. Nah, berapa ribu pohon yang sudah hilang.
Nah, seharusnya kita itu menjaga kelestariannya, tidak semakin berkurang, seharusnya kita semakin bukan bertambah, setidaknya tetap, atau apa ya istilahnya, kita menjaga kelestariannya biar nggak berkurang luas lahannya. Kira-kira luasnya yang hilang ini karena apa? Pengundulan hutan, terus kemudian pembangunan, terus apa lagi? Apa Fauzan? Fauzan malu-malu, ditutup-tutupi. Nanti dia mau sholawatan lagi setelah ini. Oke, sekarang coba kita lihat. Samean di Instagram mungkin pernah melihat ya berita ini, ternyata setelah saya cari, berita itu tidak benar. Tidak separah itu hutan di Kalimantan saat ini. Jadi ini dari yang saya cari yang lebih apa ya istilahnya, data yang lebih akurat. Kondisi hutan di Kalimantan saat ini masih seperti ini, nggak separah berita yang beredar. Jadi kalau kita amati dari tahun 2000, 2005, 2010, 2012, bahkan sampai sekarang, itu kira-kira luas lahannya ini berkurang nggak? Berkurang ya. Jadi ini gambar-gambar yang warna merah-merah kuning ini merupakan lahan hutan yang sudah mulai hilang. Jadi awalnya kalau Kalimantan kan terkenal sekali dengan hutannya yang sangat luas. Nah, saat ini kondisinya sudah seperti ini, banyak yang ronggang-ronggang. Banyak digunakan mungkin pertambangan itu ya, membuka lahan hutan, terus kemudian digunakan aktivitas masyarakatnya. Oke, mungkin ada yang ingin berpendapat tentang gambar ini? Bella biasanya, bagaimana Bel menurutmu? Kira-kira kok berkurang ini kenapa? Apa Kathleen? Melinda? Ya Bu, katanya begitu. Masih bingung ya kenapa kok hutannya sampai hilang seperti ini. Oke. Nah, ini jadi hutan di Indonesia itu sebagai paru-paru dunia. Nah, jadi luas hutan yang semakin lama semakin berkurang. Dari infografis ini dituliskan penyebabnya itu yang pertama adalah lemahnya pengawasan pengelolaan hak penguasaan hutan. Jadi pengawasan pengelolaan hutan itu saat ini sudah mulai melemah, sehingga masyarakat yang berniat buruk yang mau melakukan illegal logging itu dengan leluasa, mereka merasa aman-aman saja. Terus eksploitasi hutan tanaman industri dialihfungsikan menjadi tanaman industri. Lonjakan pembangunan perkebunan, kayak di daerah kita sekitarnya Pantai Jolo Sutro, dulu itu kanan kiri itu bukan perkebunan, tapi hutan. Tapi sekarang sudah dialihfungsikan oleh masyarakat menjadi lahan pertanian. Makanya itu kalau hujan deras itu kan waletnya itu sampai di pinggir-pinggir jalan itu, nggak ada resapannya. Kemudian ada illegal logging, pembakaran hutan. Nah, ini ternyata yang mempengaruhi hutan itu semakin lama semakin luasnya itu berkurang. Nah, silahkan nanti didiskusikan dengan kelompok, kira-kira penyebab kerusakan hutan-hutan di Indonesia itu mana yang lebih masuk atau mana yang menurut kalian itu menjadi permasalahan utama. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok ya. Jadi kelompoknya ini nanti saya akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Jadi nanti kita berhitung saja ya. Sekarang kita berhitung aja. Mulai dari Rahma. 1. Oke, diperhatikan ya. Jadi gini, sebelum dihitung, nanti kita berhitung 1 sampai 4. Ya. Nah, kelompok yang mendapat atau kalian yang mendapat angka 1 berarti kelompok 1. 2 berarti kelompok 2. 3 berarti kelompok 3.
4 berarti kelompok 4. Paham ya? Oke, sekarang Rahma, ayo. Oke, kelompok 1 angkat tangan. Oke, 1 silakan berkumpul sebelah sana. 2 angkat tangan. 2 silakan berkumpul sebelah sini. 3 sebelah sini. 4 sebelah sini, silakan. Oke, sekarang kalian sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Sampean ingin mengangkat permasalahan apa? Silahkan ditentukan terlebih dahulu. Bisa dipahami? Oke, silahkan bekerja. Ayo. Kelompok 1, bagaimana? Oh, mau bahas hutan hujan tropis. Oke, silahkan dicari apa masalahnya, silahkan didiskusikan, ditentukan. Kemudian nanti silahkan dibagi. Oh, Fauzan yang mencari penyebabnya. Terus Deska nanti mencari solusinya. Terus siapa lagi cari informasi lainnya. Gitu ya. Oke. Ayo silahkan didiskusikan. Kelompok 2 bagaimana? Di sini membahas permasalahan apa? Hutan mangrove. Ya, ada apa dengan hutan mangrove? Oh begitu. Ya, wes silakan dibahas. Sini kelompok 3 bagaimana? Sudah menemukan apa yang akan dibahas? Hutan suaka alam. Ada apa dengan hutan suaka alam? Semakin merusak itu apa gitu ya. Oke. Kelompok 4 bagaimana kelompoknya? Permasalahan apa yang diangkat? Oh, hutan lindung. Oke, kenapa hutan lindungnya? Tentang masalah pengungsian kawasan hutan lindung. Oh gitu. Oke, silahkan didiskusikan dulu. Setelah sampean sudah memutuskan apa yang ingin dibahas, di sini saya punya LKPD. Jadi ini nanti kelompok sampean silahkan mengisi LKPD. Jadi di sini ada panduannya ya. Jadi di lembar pertama di sini ada indikator IPK dan tujuan. Kemudian di sini ada sumber. Jadi sumbernya nanti semuanya sudah ada di Google Drive, nah, linknya di-share di grup ya. Jadi sampean bisa memanfaatkan literatur di situ, atau sampean juga mau menggunakan bantuan dari Google Scholar atau Google Cendekia untuk mencari literatur dari penelitian-penelitian, itu juga boleh. Nah, terus kemudian sampean mau melakukan wawancara juga boleh. Jadi misalkan sampean ingin mendapatkan jawaban yang mungkin cari data primer langsung ke sumbernya, sampean mau datang ke Dinas Perhutanan itu juga bisa. Kapan dilakukannya? Bisa di luar jam pembelajaran ini. Jadi sampean nanti pulang janjian sama temannya, oh ayo nenggen Dinas Perhutanan di Ngliap misalkan gitu. Kita tanya-tanya bagaimana kondisi hutan di sana, itu boleh.
Oke, terus selanjutnya di sini ada orientasi masalah, silakan dijabarkan apa yang ingin sampean bahas dengan kelompok. Terus lembar yang kedua di sini ada form analisis dari penyebab, kemudian ada solusi, kesimpulan, seperti itu. Ya, jadi ini nanti yang membantu sampean untuk membuat infografis. Nanti infografisnya itu di kertas manila. Kita buat dari kertas manila dulu. Jadi belajar membuat laporannya dalam bentuk infografis. Gitu ya. Oke, saya bagikan per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4. Nah, oke, silahkan dilihat di situ ada petunjuknya, silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Ayo silahkan. Nggak apa-apa, sambil ngobrol apa, ngono nggak diam-diaman, saling tebar senyum. Nah, ya dicari. Gimana? Kenapa, Gun? Disari suruh artikel malah disuruh cari. Nah, berarti dibagi. Samen kan sudah menentukan masalah. Berarti samen bagi. Kamu cari ini, kamu cari ini. Nah, nanti ditunjuk juga satu orang sebagai presenternya nanti. Ya. Siapa presenternya nanti siapa? Oh, Cristiano. Ora apa-apa. Nah, wes Dang, saiki Anggun membagi teman-temannya, dibagai dewe-dewe, harus punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah ketemu baru didiskusikan. Oh, aku menemukan ini loh. Nah, ya. Sudah dibagi pembagiannya yang sini? Nah, sudah dibagi dulu. Jadi nanti sampean cari ini biar ketemunya itu cepat bareng. Terus nanti kalau sudah didiskusikan dulu ya, jangan langsung ditulis. Tapi samian misalkan, oh saya menemukan ini loh, ini cocok nggak sih? Nah coba didiskusikan seperti itu. Pijan? Boleh, silakan kok di nganune nggak apa-apa. Tapi sebelum ditulis didiskusikan dulu loh ya, ini cocok nggak gitu. Nah dilepas nggak apa-apa. Ya, ini nanti. Jadi sampean kan sampean mengumpulkan datanya dari mana? Literaturnya itu sampean bisa pakai Google Cendekia kayak yang kemarin kita lakukan itu. Artikel boleh, artikel ini. Terus pakai modul itu juga boleh. Pakai wawancara juga boleh. Contohnya misalkan, sampean tadi temanya apa? Suaka alam. Nah, misalkan di sini ditulis suaka alam.
Nah, Gede. Gimana, Bu? di sini, di tengah judulnya sampean permasalahannya apa? Itu yang ditulis di situ. Nah, ini nanti isinya sampean berarti dijabarkan semuanya di sini permasalahan apa. Nggak usah banyak-banyak, mungkin 2 paragraf itu sudah cukup. 1 paragraf tapi lek wis mencakup semuanya juga nggak apa-apa. Lah terus di sini sampean kan ini disuruh mencari apa? Faktor penyebab. Coba cari faktor penyebab kerusakan hutan suaka alam itu apa di Google Cendekia. Kuwi bagiane sapa sing goleki? Orientasi itu apa? Hah? Orientasi itu penjabaran, dijabarkan apa sih sampean bahas itu. Nah, wes sudah dibagi, wes dibagi. Oh, kamu cari yang penyebabnya, cari di Google Cendekia. Oh, kita butuh wawancara. Nah, nanti sampean jawab wawancara. Jadi pertama ini sampean tuliskan, misalkan kajian literatur. Ya, ada taurat ya. Nah, kajian literatur, misalkan sampean menemukan, ditulis faktor penyebab kerusakan. Nah, 1, 2, 3. Oh, kalau yang artikel kajian artikel gitu. Nah, tapi di sini di orientasi masalah kamu fokuskan dulu hutan lindung di daerah mana atau apa, kerusakan hutan di suaka alam yang seperti apa. Mungkin ini hanya difokuskan pada satu tempat saja biar sampean penak golek ini. Gitu ya. Ya. Mas. Yo. Nah, saya tak jelasnya mari ini. Biar Oke, jadi gini, mana LKPD-nya? Sampean mau membahas apa? Tentang alih fungsi lahan di kawasan hutan lindung. Oke, ini ditulis dulu di sini judulnya. Lah, terus dijabarkan di sini permasalahan di hutan itu apa? Nah, setelah selesai dijabarkan, beralih ke lembar yang kedua. Di lembar yang kedua ini kan hasil pengumpulan data melalui kajian literatur, wawancara, artikel, dan modul. Sampean boleh menggunakan salah 1, 2, 3 boleh. Yang dicari apa? Faktor penyebabnya. Misalkan pertama, ini pinjam bukunya nggak apa-apa? Nah, misalkan yang pertama, kolom pertama sampean mengisi tentang kajian literatur. Sampean cari di Google Cendekia seperti yang biasa kita lakukan itu, cari faktor penyebab kerusakan hutan lindung. Nah, sampean temukan A. Oh, ternyata adanya alih fungsi lahan. Kedua apa? Ketiga apa? Kajian literatur itu jangan hanya 1. Boleh 2, boleh 3. Berarti kajian literatur yang pertama, kedua, ketiga. Nah, itu dijabarkan. Oh, saya mau pakai artikel. Atau sampean mau pakai wawancara, ditulis. Berarti sumbernya 1 kajian literatur, 2 misalkan wawancara. Ditulis hasilnya wawancara. Nah, dari kolom yang sebelah sini, kajian literatur dan wawancara, sampean simpulkan. Nah, cari alternatif solusinya, alternatif penyebab masalahnya. Oh, yang sesuai dengan beritanya sampean di sini tadi, ternyata kerusakannya disebabkan, cari 1 yang sesuai.
Dari sini pindahkan ke sini. Jadi nggak semuanya dipindahkan ke sini. Cari yang sesuai dengan orientasi masalahnya sampean. Paham? Nah, gitu. Sekarang diselesaikan yang ini dulu. Dibagi biar sampean itu nggak dikerjakan hanya 1-2 orang. Misalkan 2 orang orientasi, 2 orang cari penyebab, 2 orang cari literaturnya yang solusi. Setelah semua nemu, jadi nggak langsung ditulis di sini, dibuat oret-oretan dulu, terus didiskusikan. Oh ini loh, saya menemukan berdasarkan kajian literatur yang saya cari itu penyebabnya ini loh. Nah, gitu. Sampai juga yang solusi ngomong kayak gitu. Paham? Saya. Oke, coba sekarang didiskusikan dulu. Gimana? Kalau anunya beda. Di buku sebentar saya ambilkan. Nah, di sini ada Kan suakalan itu sama kayak hutan lindung. sebentar ini loh. Tabar alam sama mau ganti itu juga nggak apa-apa. Apa? Banyaknya cerita suasana Ya wes itu aja yang diangkat nggak apa-apa. Sampai cari di sini juga. Piye. Saya biar di shoot. Permasalahan masalahnya ini kan Bu, Ya, permasalahannya Oke, siapa yang mau bertanya? Arsanda Bu. Siapa? Sheila Bu. Gimana? Hutan hujan tropis. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti diuraikan dulu Bu. Diuraikan dulu di sebelah sini yang orientasi. Nah, yang ini kan yang dicari adalah ini solusinya. Ini dulu, yang satunya lagi mana? Nah, ini dulu. Alurnya ini 1, 2, 3. Nanti ini kalau ini infografis di kertas manila nanti. Ini disimpan dulu. Nah, sampean kan tugasnya ada 4 toh. 5 ya. Ini sudah ya. Nah, ini. Jadi silahkan sampean dibagi masing-masing anggota itu punya tugas. Ya. Ada yang bagian ini, ada yang bagian ini, bagian ini. Nah, kemudian jangan langsung ditulis di sini. Sampean mencari literatur dulu. Mencari literatur di Google Cendekia boleh, pakai modul boleh, sampean mau wawancara juga boleh. Nah, hasilnya ditulis oret-oretan dulu. Kalau sudah menemukan, diflorkan di kelompok. Ini loh saya ketemu ini. Ini penyebabnya. Kira-kira dengan pembahasan kita ini bisa kita pakai apa enggak? Misalkan gitu. Jadi di sini faktor penyebab kan. Nah, faktor penyebab ditulis yang pertama berdasarkan misalkan kajian literatur. Sampean mencari di penelitian orang lain. Pakai Google Cendekia boleh, Google Scholar atau penelitian-penelitian yang sampean punya, mungkin punya file itu bisa digunakan literasi. Nah, ditulis, oh penyebab kerusakan dari hutan hujan tropis itu yang pertama adalah apa? 2 apa? Itu dari literatur yang pertama. Saya mencari lagi yang kedua. Nah, dari pencariannya kalian ini, sampean pilih mana yang sesuai dengan masalah yang sampean amati. Ditulislah di sini. Ya, ditulis di sini, wes ini selesai.
Baru yang solusi pun juga seperti itu. Cari bagaimana mengatasi kerusakan di hutan hujan tropis, misalkan dengan cara reboisasi dan seterusnya itu. Dicari dulu literatur, wawancara. Nah, setelah itu sampean pilih solusi yang mana dituliskan di sini. Misalkan di sini sampean punya kajian literatur 3, wawancara 1. Misalkan ada 15 item. 15 item itu pasti ada yang podo. Itu tulis saja 1 di sini. Jadi misalkan di 15 sampean tulis di sini 5 itu nggak apa-apa. Cari yang menurut sampean itu menjadi solusi dari masalah yang kalian amati. Paham? Oke, silahkan dicoba mengerjakan. Terima kasih. Ya. Gimana? Gimana? Berarti kan orientasi gini kan enak. Berarti orientasi ini berarti kan membahas ada 3 poin lah Bu. Langsung kan dijabar. Ya berarti kan dijabarkan. ada 3 poin lah Bu di sini. Misalkan Mulai dari wilayahnya. orientasi, mulai dari orientasi terus penyebab dan faktor, terus yang Boleh. terakhir langsung Atau solusinya sampean di sini orientasi masalahnya secara singkat ngono nggak apa-apa. Enggak mencakup 3 poin? Nggak apa-apa sampean tuliskan 3 poin di situ, tapi kan kon sampean nulis neh gini Malian. Lah iya, maksud saya jabarkan di sini nanti tinggal saya baca lagi terus saya. Oh begitu, ya wes gak apa-apa di sini. Sampean intinya ini sampean menjelaskan tentang masalah sampean itu apa. Ya. Wes, ini dipetal nggak apa-apa ini. Sampean weh sing bagiannya ini gitu. Oke. Sampean tugasnya apa? Cari permasalahan. Oh, cari permasalahan. Oke. Nampaknya, oh iya, gitu aja nggak apa-apa. Yang ini bagiannya siapa? Kami lagi. Oh begitu, penyebab. Ini solusi. Ini laki-laki. Nah, ayo. Oke, jadi sebelum ditulis harus didiskusikan dulu ya. Didiskusikan satu kelompok. Kira-kira bagaimana?
Deska, kamu bagian apa Deska? Hah? Penyebab? Ya wis temu, Bro. Iya. Jam 10:04. Suwi to, Bu. Wah, rajin sekali di garis-garis. Apik Iya tulisannya. Iya dong. Estetik. Sudah menemukan? Penyebabnya sudah. Satu tempat apa di tempat-tempat lain? Satu tempat aja. Jadi sampai nanti biar cari solusinya itu terfokus. Jadi tahu penyebabnya fokus, solusinya fokus gitu. Penebangan liar, pembakaran hutan. Pembalakan nih, pembalakan itu ikut hari. Balakan. Pembakaran. Penyebabnya di literatur ditemukan apa? Ini penebangan liar. Penebangan liar, terus Pembalakan sama penebangan itu sama tak? pembalakan, penebangan sama. Pembalakan liar, penebangan liar. Literatur. Sing itunya, sing solusi siapa yang cari? Dua. Berarti itu apa namanya? Penyebabnya sampean pakai apa ini? Detik. News. Coba sing ada yang cari di itu penelitian, hasil penelitian. Sing penelitian. Dokumennya ya. Aja menurut saya. Sudah toh, wis ketemu toh? Pencariannya. Di.
Ini nomor nggun. Biasanya mau wis hapus deh. Maaf kok salahnya. Wes dianu to. Coba sampean buka Google tak warai carane. Iki wes ditutup aja. Nah. Sampean Google cendekia. Wes pernah buka belum? Engko mesti itu ketemu. Suaka. Enggak enak ere. Suaka marga satwa Itu kayak begitu. Nah. Wes diketik di sini permasalahannya apa? Judulmu apa itu? Kerusakan penyebab Kerusakan suaka marga satwa di penyebab kerusakan suaka. satwa. Nah, wes kan ketik toh. Nah, di sini itu ada kan ini banyak toh. Kajian kerusakan hutan konservasi di NTT. Boleh sampean mengambil apapun itu boleh. Yang penting masuk penyebab kerusakan kawasan hutan suaka marga satwa misalkan. Nah, di sini dicari yang full. Enggak ada. Ya, nah penelitian kayak gini loh. Menanti. Sopo pas aku ngono kuwi lho, buka ngono kuwi lho ya Allah. Terus gape aku. Iya, Kat. Silakan yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita kali ini perwakilan siapa? Oke, silakan Melinda. Pembelajaran kita kali ini yang pertama kita menemukan masalah, yang kedua melakukan klarifikasi selalu tentang penyebab permasalahan dengan hidup. Dan yang ketiga kita kelihatan dari kelompoknya Melinda tadi sudah mengumpulkan data. Terus kemudian ada rencana wawancara. Oke, nggak apa-apa. Jadi kelompok lain pun yang mau melakukan wawancara dipersilahkan. Besok hari Minggu sampean bisa melakukan wawancara, berkunjung ke tempat atau narasumber yang akan sampean tanya. Oke, satu lagi siapa? Perwakilan yang laki-laki. Siapa Andy? Silakan Andy. Silakan. Bapak, silakan Andy. Mendiskusikan tentang kawasan hutan lindung. Pengalihan lindung. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya dulu? Sudah cukup? Jangan lupa minggu depan hari Selasa kita lanjutkan lagi untuk penyelesaian pembuatan laporan dari diskusi kelompok berupa infografis yang dibuat di kertas A5. Nanti silakan alat dan bahannya dibawa, jangan sampai kelupaan, data-datanya dikumpulkan, nanti kita analisis, kemudian kita tuangkan dalam infografis. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Silakan Rivaldo dipimpin lagi doa penutupnya. Sebelum pulang, mari kita lebih dahulu berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma
minggu depan tetap belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan.